Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat dipertemukan pada acara Soil Judging Club yang diadakan oleh Himpunan Ilmu Tanah UPN Veteran Yogyakarta. Perkenalkan, saya Faswa Priati Dan saya Tessa Febri Isandra sebagai Master of Ceremony pada kegiatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai cara pengambilan data profil tanah yang baik dan benar yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Joko Mulyanto MP. Beliau merupakan dosen program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Untuk yang selanjutnya, mari kita simak bersama-sama penyampaian materi oleh Bapak Dr. Insinyur Joko Mulyanto MP pada video berikut ini. Kita akan deskripsi profil ya. Yang pertama itu menandai lapisan-lapisan atau horizon ya. Nah, lapisan atau horizon itu nanti bisa kita lihat dari perbedaan warna ya. Kemudian bisa juga pada komposisi dari metrik tanah ya. Walaupun warnanya nanti sama, itu belum tentu bahwa itu satu lapisan. Oleh karena itu nanti kita juga akan melihat, mencermati mungkin perbedaan tekstur dalam satu lapisan tadi berdasarkan warna. Jadi nanti ada yang pertama kita lihat warna ya, warna yang berbeda. Kalau warna yang berbeda itu jelas ini akan kita garis ya. Nanti akan kita deskripsi bentuknya seperti apa ya. Ini ada beberapa lapisan. Setelah kita menentukan lapisannya, kemudian kita tes dulu dengan kita mengamati kepadatan dalam satu penampakan profil tanah. Ada beberapa titik, kemudian kita hubungkan sehingga kita dapatkan pola lapisan itu ya. Nah, setelah kita dapatkan lapisan-lapisan, maka kita diukur panjang lapisannya. Bentuknya dulu apa ini? Berombak. Bentuknya berombak. Jadi ini lapisan 1, kemudian lapisan 2, polanya hampir sama ya. Polanya hampir sama, berombak. Kemudian lapisan 3 juga demikian. Hanya polanya yang berbeda. Nanti kita ukur ya. Kita ukur sesuai dengan pola yang ada. Ini 0 sampai 11. 11 sampai 21. 21 sampai
47 sampai 109, kemudian 109 sampai 127. Untuk yang kedua polanya udah disket ya tadi ya, 0 sampai 16, 0 sampai 16, kemudian 16 sampai 31, 31 sampai 46, 46 sampai 62, 62 sampai 116, 116 sampai 144, 143 ya. Kalau kita 0 sampai 6, 6 sampai 25, 25 sampai 49, 49 sampai 66, 66 sampai 114, 114 sampai 145, dan lebih besar 145 itu sama posisinya. Nah, setelah itu setiap lapisan kita deskripsikan tentang teksturnya ya, tekstur. Nah, untuk tekstur ini triknya ada selidik cepat ya, ada selidik cepat, dibuka. Nah, pasta di kepal-kepal, kemudian ini dilepaskan. Kalau ini misalnya tidak berbentuk bola, atau mungkin sudah hancur, berarti dia pasir. Tapi karena ini tidak, berarti dia tidak pasir. Nah, oleh karena itu akan diteruskan. Kemudian didorong ya, didorong sampai jatuh sesuai dengan gaya beratnya ya. Nah, kemudian diukur berapa senti. Ada 3 senti. Jadi 3 senti itu masuk apa? Kelompok geluh lempungan ya, kelompok geluh lempungan. Kelompok geluh lempungan, maka kita kan tidak tahu yang merajai itu apa. Nah, oleh karena itu ini tanah yang pasta tanah, kita beri air. Kita tekan, kita rasakan. Yang paling dominan mana? Kalau misalnya kasar berarti geluh lempung pasiran ya. Ini kelihatannya juga kasar, jadi teksturnya geluh lempung pasiran ya. Seterusnya demikian. Tapi kalau 1 sampai 7 saya kira waktunya ini ya. Jadi seperti itu ya. Itu untuk pembelajaran. Kalau kita sulit untuk
menentukan teksturnya apa, karena 3 komposisi fraksi pasir, debu, dan lempung itu jadi satu yang namanya tekstur. Itu memang kalau nggak pengalaman sangat sulit ya. Ini adalah salah satu contoh menemukan tekstur yang cukup baik ya. Jadi tidak asal ini langsung apa gitu. Kemudian setelah tekstur, apa strukturnya ya, strukturnya seperti apa. Nah, struktur itu bisa kita jumpai seperti ini ya. Itu yang bisa kita lihat bahwa lapisan ini 1, 2, 3, 4, 5. Lapisan 5 itu strukturnya ternyata tiang. Dia mempunyai struktur tiang. Karena apa? Karena sumbu horizontalnya lebih panjang daripada sumbu lateral, sehingga dia berupa tiang ya. Ini juga tiang. Nah, ini ini beda lagi ini sebenarnya bukan tanah ya, bukan tanah tapi masih bahan tanah ya. Utama yang ini masih bahan tanah, belum bisa disebut sebagai tanah. Jadi ini bisa digolongkan bahan induk ya. Ini bahan induk. Ini juga masih bahan induk. Jadi tanahnya ini 1, 2, 3. Ini masih seperti pasir yang mengalir, jadi seperti bahan mentah. Jadi ini bahan induk ini sudah masih bahan induk, belum tanah. Jadi tanahnya 1, 2, 3 ya. Ini masih bahan induk ya. Bahan induk, banyak fragmen-fragmen di sini. Masih banyak fragmen di sini ya. Karena ini dekat dengan sungai. Jadi ini adalah bahan induknya termasuk fluvial ya. Bahan induknya termasuk fluvial. Jadi bukan berasal dari bawah ya, bukan berkembang secara in situ ya. Bukan secara itu in situ. Konsistensi dalam kondisi basah ya, kita ambil contoh tanah kemudian dibasahi. Kemudian antara ini sama telunjuk sama ini terlalu basah. Ini harus bersih dulu karena nanti untuk mengetahui ini pucuk-pucuk ini pucuk. Nah, untuk mengetahui kedua ini kemudian dilepas, ternyata tidak ada yang lekat di sini ya. Ini tadi konsistensi ya, jadi konsistensi tak lekat ya, tak lekat, tak ada yang menempel di kedua. Sama 1, 2, 3 sama. Jadi kemantapan agregat itu bisa mengukur
dengan menekan antara ibu jari dan telunjuk. Jadi ini sangat rapuh. Saya kira sangat rapuh. Yang lapisan pertama, kedua juga demikian. Ketiga juga sama. Sedangkan keempat udah bahan induk, udah hasil. Yang disebut karatan di sini adalah persenyawaan terutama besi ya, besi oksida ya. Itu untuk mencerminkan apakah di sini itu drainasenya bagus. Ya. Jadi kalau kalau misalnya di sini ada kuning-kuning banyak ya, misalnya ini nggak ada kebetulan ya, itu berarti dia ini apa, permeabilitasnya juga bagus. Artinya kalau ada air hujan, dia untuk sampai batas ini cepat meresap di sini. Ya. Tapi kalau misalnya ini ada karat-karat di sini, misalnya kayak konkresi atau mungkin apa becak-becak di sini, misalnya khususnya becak Fe dan Mn, itu menunjukkan bahwa di lapisan ini ada ayunan muka air tanah. Jadi misalnya ada hujan, kemudian ada lapisan padat, karena sudah jenuh dia merambat, ya, sehingga berulang ada oksidasi reduksi sehingga dia membentuk persenyawaan tersebut, becak-becak. Nah di sini tidak kita jumpai becak-becak itu. Ini menunjukkan bahwa ini air bisa teratuskan dengan baik. Nah, ini selaput juga selaput lempung. Ini khususnya, ini sebenarnya selaput di sini Hutton ya. Hutton itu satu bentukan adanya satu selaput, biasanya lempung, karena lempung itu fraksi halus ya, yang akan ditranslokasikan ke bawah, ke gaya gravitasinya ke bawah, sehingga lewat pori, kalau misalnya ada lempung yang sifatnya koloid itu ya, kemudian ada air hujan, dia secara menerus itu mengisi pori itu. Nah, karena mengisi pori, maka kalau itu misalnya disingkapkan sedikit ya, disingkapkan, maka di sini kalau ada itu pasti ada kayak mengkilat. Nah di sini nggak dijumpai, belum dijumpai, berarti proses itu belum nyampe ya. Ini biasanya akan dijumpai pada tanah-tanah yang sudah mengalami perkembangan lanjut ya, seperti Urdu alpisol, utisol. Ini sering kita jumpai adanya Hutton ya. Di sini nggak dijumpai. Nah, perakaran itu bervariasi, ada yang halus cukup banyak ya, cukup banyak yang halus. Mungkin ini sangat tergantung pada vegetasi di atasnya, karena ini rumput, maka ini banyak perakaran yang cukup halus. Lapisan pertama, kemudian lapisan kedua ukurannya juga sama, tapi berkurang ya, jumlahnya berkurang. Nah, pada lapisan yang pertama itu banyak atau sedikit ya. Tadi yang ukurannya lembut itu sangat banyak, yang ukurannya agak besar ini cukup banyak ya, cukup banyak pada lapisan satu ini akarnya. Kemudian pada lapisan kedua yang agak lembut itu sangat berkurang ya, jadi sedikit, lembut jadi sedikit, yang besar tidak kelihatan, yang besar. Kemudian pada lapisan ketiga jumlahnya sangat menurun, jadi perakarannya
sangat sedikit. Nah, lapisan 3 saya kira hampir tidak ada. Ini saya kira tumbuh dari samping bukan dari atas, karena ini di permukaan tadi disingkap ya. Jadi tumbuh di sini bukan dari atas sampai ke sini. Yang lapisan ini enggak ada perakarannya. Di bawah lapisan 1, 2, 3, ada lapisan 4 sampai ke bawah itu hampir enggak ada perakarannya. Kita kedalaman efektif dulu. Setelah kita mengukur tebal lapisan, kemudian kedalaman efektif. Kedalaman efektif adalah jangkauan akar terdalam. Jangkauan akar terdalam di sini bisa lapisan yang sangat padat sehingga akar tidak bisa menembus, atau mungkin lapisan-lapisan beracun ya. Tapi di sini itu lihat akar itu ternyata ada bahan sampai ke bahan induk yang pertama ya. Ini sangat kasar berupa fragmen-fragmen yang masih utuh di sini, fragmennya batuan, pecahan-pecahan batuan yang terikutkan aliran ya. Jadi kedalaman efektifnya 0 sampai 49 ya kedalaman efektifnya. Ini aku ada ini dengan perbandingan 1:2 ya. 1:2,5. Ada tutupnya enggak? Terus ini lapisan 2 sekalian aja. Jadi diusahakan masanya sama, jumlah airnya juga sama. Kekuatan mengocoknya juga harusnya relatif sama. Kemudian waktunya juga sama untuk pengendapan, agar supaya nanti tidak bias. Itu 2 ya. Jadi sambil kita menunggu hasilnya, maka kita lanjutkan pengamatan selanjutnya. Ya, diamati di sana. YR 4/4.
Lokasi profil terletak di Dusun Jolosutro, Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketinggian tempatnya yaitu 84 mdpl. Karakteristik lokasi yang pertama itu ada landform dengan kemiringan lereng sebesar 9% atau berombak. Selain itu, karakteristik permukaan tidak berbatu dan sedikit kerikil dengan bahan induk berupa aluvium. Selain itu, di lokasi ini memiliki drainase yang agak terhambat dengan keadaan erosi ringan.